Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Ford vs Ferrari, dirilis pada tahun 2019. Film ini berdasarkan kisah nyata yang mengisahkan dua pria luar biasa dalam membangun mobil yang awalnya mobil keluarga menjadi mobil balap revolusioner yang nantinya akan diadu dengan Ferrari. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seseorang sedang mengikuti balapan 24 jam di sirkuit Le Mans, Perancis pada tahun 1959. Pembalap itu bernama Carroll Shelby dan dia berhasil menang dalam balapan bergengsi itu dengan mobil Aston Martin-nya. Namun sayangnya, karir Shelby harus terhenti semenjak dia mengidap sakit jantung. Shelby akhirnya beralih profesi sebagai desainer mobil dan penjualan mobil dengan bendera Shelby American Company. Sementara itu, sahabat Shelby yang bernama Ken Miles yang memiliki usaha bengkel sedang terlibat percekcokan dengan pelanggan di bengkelnya. Sama seperti Shelby, Ken adalah seorang pembalap walaupun karirnya tak secemerlang Shelby. Ken menikah dengan Molly yang juga penggemar mobil dan mereka memiliki anak yang bernama Peter. Selanjutnya di perusahaan Ford, pemilik perusahaan yakni Henry Ford kedua mengumumkan pada karyawan jika perusahaannya akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan brand lain. Henry Ford mengatakan pada karyawannya harus bertindak inovatif jika ingin bertahan di Ford. Kemudian di tempat lain pada ajang balapan Lost Spring, Shelby dan Phil sedang mempersiapkan untuk mengikuti ajang tersebut. Tapi mobil mereka didiskualifikasi karena bagasinya tak bisa menutup sempurna. Ken yang satu tim dengan Shelby protes pada panitia. Shelby yang sedang menjajaki kerjasama dengan pabrik Porsche pun menghampiri mereka. Lalu Shelby mencoba menjelaskan pada panitia, tapi Ken malah memukul bagasi itu dengan palu secara bertubi-tubi. Walaupun bagasinya menjadi menutup, namun sikap Ken yang demikian membuat perwakilan Porsche pergi meninggalkan Shelby. Shelby pun menasihati Ken agar dia mengubah sikapnya agar dia dapat berkembang di dunia balapnya. Tapi Ken malah marah dan melempar kunci pas ke arah Shelby dan untungnya tidak mengenai Shelby, tapi mengenai kaca mobilnya hingga pecah. Ternyata Ken melakukan hal itu karena dia tidak mau bekerja sama dengan pihak Porsche. Hal itu karena dia trauma melihat kekejaman tentara Jerman saat Perang Dunia dan Porsche adalah pabrikan asal Jerman. Beberapa saat kemudian, balapan pun dimulai walaupun dengan kaca yang pecah. Ken yang memang sudah pro dalam balapan, Ken dapat memenangkan balapan itu. Kemudian salah satu wakil direktur Ford yang bernama Lee mengusulkan agar Ford ikut dalam balapan untuk menyasar segmen kaum muda. Para kaum muda identik dengan kemenangan sehingga Lee mengusulkan agar Ford mencoba menambah segmen pasar dari mobil keluarga ke mobil sport dan ikut ajang balapan. Tapi ada salah satu direktur Ford yang bernama Leo mengkritik usulan tersebut. Lalu Lee melanjutkan presentasinya dan mengatakan jika sekarang Ferrari sudah menang 4 kali berturut-turut dalam ajang balapan di Le Mans, Perancis. Tapi Ferrari sekarang kehabisan uang karena mereka mengalokasikan anggaran besar-besaran untuk balapan. Lee mengatakan jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakuisisi Ferrari agar nama Ford kembali terangkat dan semakin mendunia. Henry Ford pun setuju dengan usul Lee. Lalu Henry Ford mengutus Lee dan beberapa petinggi Ford ke Italia untuk menjajaki kerjasama dengan Ferrari. Sementara itu, pada malam harinya, Ken pulang dengan membawa piala dari kemenangannya dalam balapan.
Namun hal itu tidak disambut baik oleh istrinya karena bengkelnya disita oleh kantor pajak karena sudah lama tidak membayar pajak. Selain itu, dia juga banyak terlilit hutang karena kondisi yang demikian. Akhirnya Ken memutuskan untuk berhenti balapan dan mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Selanjutnya, delegasi Ford sudah sampai di markas Ferrari. Di tempat itu sudah banyak wartawan menunggu dari berbagai tempat. Pihak Ford tampak canggung dengan banyaknya wartawan yang meliput. Ford menawarkan harga akuisisi ke Ferrari sebesar $10 juta dalam perundingan tersebut. $10 milioni. Di sisi lain, ada wartawan yang membocorkan pertemuan tersebut dan melaporkannya ke pimpinan Fiat. Pemimpin Fiat yang tahu segera mengirim tawaran sebesar $18 juta pada Ferrari. Perundingan antara Ford dan Ferrari masih berlanjut. Enzo Ferrari, pemimpin Ferrari, menanyakan apakah ketentuan yang harus disepakati. Pihak Ford mengatakan jika semua keputusan harus seizin Ford, termasuk perihal balapan. Jika Ford tidak mengizinkan Ferrari ikut balapan, maka Ferrari tidak boleh ikut balapan. Mendengar hal tersebut, Enzo Ferrari langsung meradang karena balapan adalah jiwa Ferrari. Tak hanya itu, Enzo Ferrari juga menghina pemilik Ford serta mengatakan jika Henry Ford kedua tak akan bisa sehebat ayahnya, Henry Ford pertama. Penghinaan yang dikatakan oleh Enzo kepada Ford akhirnya sampai juga pada Henry Ford. Henry Ford marah mendengar hal itu, apalagi ketika tahu jika Ferrari telah dijual pada Fiat. Ford kemudian memerintahkan kepada Lee untuk mencari pengembang dan desainer mobil untuk membangun mobil balap, serta mencari pembalap terbaik guna membalas dendam pada Ferrari. Henry Ford akan membiayai berapapun anggarannya. Lee kemudian menghubungi Shelby karena selain dia adalah desainer mobil, dia juga adalah orang Amerika pertama yang mampu menang di balapan Le Mans. Pada awalnya, Shelby ragu dengan tawaran tersebut karena Ford bukanlah perusahaan mobil sport namun perusahaan mobil keluarga, tapi Shelby menyetujui tawaran Lee setelah Lee memberikan cek kosong pada Shelby dan dia boleh mengisi berapapun yang dia inginkan. Lalu dia mulai merancang mobil untuk Ford. Shelby kemudian mengajak sahabatnya yaitu Ken untuk ikut dalam proyek tersebut sebagai pembalapnya. Pada awalnya Ken menolak hal tersebut karena dia telah pensiun dari pembalap, tapi akhirnya dia menyetujui tawaran tersebut ketika dia disodori bayaran yang besar per hari. Ken pun setuju dengan tawaran Shelby. Beberapa lama kemudian, diadakan launching mobil Ford yang diberi nama Ford Mustang. Pada acara itu, Shelby juga mengumumkan jika dirinya bekerja sama dengan Ford dalam pengembangan mobil balap. Namun, lagi-lagi dalam acara tersebut, Leo kembali berulah dengan memberikan komentar yang menghina anak Ken yang sedang melihat-lihat mobil Ford. Setelah itu, Shelby mengajak Ken untuk melihat mobil yang dia kembangkan. Ken memberikan banyak kritik kepada mobil itu agar segera diperbaiki dan dioprek ulang. Selanjutnya, pada beberapa hari kemudian, Molly, istri Ken yang tahu Ken akan ikut balapan lagi, terang-terangan menolak keinginan suaminya. Tapi setelah diberitahu jika bayarannya lumayan besar, akhirnya Molly mengizinkan Ken untuk ikut balapan. Mereka kemudian mulai persiapan untuk balapan, mulai dari test drive, latihan, dan melakukan beberapa perbaikan. Hingga persiapan lainnya, namun di tengah jalan, Leo mengusulkan pembalap lain untuk menggantikan Ken. Leo beralasan jika Ken memiliki etika yang kurang baik, sehingga dia tidak pantas untuk mewakili Ford dalam event internasional. Shelby menolak keinginan Leo karena dia tahu kapasitas dari sahabatnya itu. Di sisi lain, Leo memang memiliki perilaku licik dan penjilat, sehingga keinginan Leo menjadi keputusan perusahaan. Dan Ken tidak bisa ikut balapan di Le Mans, dia hanya bisa menyaksikan di televisi. Kemudian dalam ajang balapan Le Mans tahap yang pertama, tim Ford mengalami kekalahan. Karena hal itu, Shelby menghadap Henry Ford untuk mempertanggungjawabkan kekalahan timnya. Henry Ford menanyakan pada Shelby, berikan alasan agar aku tidak memecatmu.
Shelby mengatakan jika kekalahan Ford bukan disebabkan oleh mobil ataupun pembalapnya, namun terletak pada manajemen tim. Di Ford terlalu banyak kepala yang mengatur, sedangkan di Ferrari hanya satu orang yaitu Enzo Ferrari, sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Mendengar hal itu, Henry Ford lalu memberikan keleluasaan pada Shelby untuk mengambil keputusan mengenai timnya dan dia bisa langsung konsultasi dengan Henry Ford. Keputusan pertama yang diambil oleh Shelby adalah memanggil kembali sahabatnya yaitu Ken untuk kembali bergabung, namun Ken menolak karena dia terlanjur sakit hati dengan ulah Leo. Shelby tetap memaksa Ken untuk ikut hingga terjadi percekcokan di antara mereka. Walaupun demikian, akhirnya mereka baikan kembali dan Ken mau bergabung kembali. Mereka berdua pun kembali lembur siang malam untuk mempersiapkan balapan Daytona. Sementara itu, Leo diangkat sebagai kepala divisi balapan Le Mans yang berikutnya. Selanjutnya, Leo yang tahu jika Ken telah kembali bergabung ke tim Ford mencoba kembali mendepak Ken keluar. Rencana Leo diketahui oleh Lee dan Lee memberitahu Shelby akan rencana Leo tersebut. Shelby kembali marah setelah mendengar berita tersebut, namun Shelby mencoba tenang sembari menyusun strategi untuk menghadapi hal tersebut. Pada suatu saat, Shelby mengajak Leo untuk mengobrol di ruangan. Setelah Leo masuk ke ruangan, Shelby kemudian mengunci Leo dari luar. Lalu Shelby mengajak Henry Ford untuk mencoba sensasi mobil balap buatan dirinya bersama Ken. Henry Ford sampai terharu dan menangis merasakan sensasi mobil balap Ford. Dia mengatakan andaikan ayahnya masih hidup, dia pasti sangat bahagia melihat karya mobil balap ini. Pada kesempatan itu, Shelby juga meyakinkan pada Henry Ford agar Ken diizinkan menjadi pembalap di ajang balapan 24 jam di Le Mans, Prancis, apabila Ken dapat memenangi balapan di sirkuit Daytona. Namun apabila Ken kalah, Shelby akan merelakan perusahaannya Shelby American menjadi di bawah Ford. Henry Ford pun menyetujui tawaran tersebut. Beberapa lama kemudian, balapan Daytona pun dimulai, namun di tengah balapan, mobil Ken mengalami kerusakan sehingga dia harus masuk ke pit untuk memperbaiki hal tersebut. Akibat hal itu, Ken tertinggal 2 lap dari mobil lainnya. Shelby kemudian menuliskan di papan yang memerintahkan Ken agar memacu mobilnya ke 7000 rpm. Ken pun memacu mobilnya ke 7000 rpm dan berhasil menyusul lawannya hingga dapat finish di urutan pertama. Henry Ford pun sangat senang dan mengetahui Ford berhasil menang di sirkuit Daytona. Selanjutnya, pertarungan yang ditunggu-tunggu pun tiba, yakni balapan Le Mans, Prancis. Pada balapan tersebut, Ken memacu mobilnya hingga kecepatan penuh, tapi pintu mobil Ken tidak bisa menutup rapat, sehingga Ken tidak bisa fokus dalam mengendarai mobilnya dan mobil Ferrari pun menyalipnya di putaran pertama. Ken lalu terpaksa masuk ke pit untuk memperbaiki pintu mobilnya dan pada putaran kedua, Ken dapat meraih posisi pertama serta memecahkan rekor, yakni 3 menit 34 detik untuk lintasan sepanjang 13,5 km. Seluruh pejabat Ford sangat senang kecuali Leo. Putaran demi putaran, Ken dapat memenangi balapan tersebut. Tak lama kemudian, Ken dan Shelby mendapati kabar jika ada salah satu mobil Ferrari yang mengalami kecelakaan. Pada balapan malam hari, Ken kembali memacu mobilnya, namun sayangnya rem mobilnya terbakar sehingga dia harus melambatkan mobilnya dan masuk ke pit untuk melakukan penggantian spare part. Namun hal itu diprotes oleh tim Ferrari karena dianggap melakukan kecurangan. Shelby lalu membuka kembali petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis balapan di Le Mans dan pergantian spare part memang diperbolehkan. Oleh karena itu, tim Ford tidak jadi didiskualifikasi. Akibat dari pergantian spare part itu membuat Ken tertinggal jauh dengan tim lain, bahkan sesama tim Ford. Ken pun berusaha keras menyusul mobil di depannya, namun saat hujan deras, Leo kembali melakukan intervensi dengan memerintahkan agar Ken melambatkan mobilnya.
Shelby pun menolak perintah Leo dan meminta Ken terus melaju. Lalu di tengah balapan, kembali insiden mobil Ferrari yang panik melihat kecepatan Ford yang dikendarai oleh Ken, membuat Ferrari memacu terus mobilnya hingga mesinnya jebol. Akibat hal itu, mobil Ferrari tidak dapat melanjutkan balapan. Sehingga yang memasuki garis finish untuk urutan 1, 2, 3 adalah tim Ford dan Ken berhasil finish di urutan pertama. Ketika pagi harinya saat Ken mau melanjutkan sesi balapannya, Leo mencoba mempengaruhi Henry Ford agar mau menuruti sarannya, yakni agar ketiga mobil Ford yang ikut balapan dapat finish bersamaan yang nantinya akan bagus ketika difoto. Dengan kemampuan Leo untuk menjilat, membuat Henry Ford setuju dengan usul dari Leo. Shelby pun kecewa karena balapan yang sesungguhnya adalah ajang adu kecepatan, tapi malah dikalahkan hanya karena untuk sebuah foto. Shelby selanjutnya memberikan kepada Ken karena dialah pembalapnya. Ken pun langsung menancapkan mobilnya dan mengalahkan mobil lain hingga dia melihat spion dan tidak ada mobil yang mengikutinya. Ternyata Ken telah meninggalkan jauh para lawan-lawannya termasuk rekan setimnya. Tanpa diduga, Ken melambatkan mobilnya hingga dua mobil Ford yang lain terlihat. Mereka lalu berjalan bersamaan menuju garis finish. Namun ternyata secara teknis perhitungan yang menjadi urutan pertama adalah McLaren, pembalap asuhan Leo. Sedangkan Ken menjadi urutan kedua, ternyata itu adalah akal-akalan Leo agar Ken kalah. Shelby pun marah pada Leo, tapi Ken tetap tenang karena baginya yang terpenting adalah balapan dan mengalahkan Ferrari. Beberapa minggu kemudian, naasnya Ken harus meninggal dunia akibat kecelakaan saat melakukan test drive mobil barunya. Hal itu membuat Shelby sangat sedih kehilangan sahabat terbaiknya. Shelby kemudian ke rumah Ken untuk memberikan kunci pas milik Ken kepada putranya Peter. Setelah menyapa dengan penuh kesedihan, Shelby pun akhirnya pergi. Seperti itulah kisah dua pria luar biasa dalam membangun mobil yang awalnya mobil keluarga menjadi mobil balap revolusioner yang akhirnya akan diadu dengan Ferrari. Diam bukan berarti lemah tak berdaya. Jangan sekali-kali dihina, karena sekali angkat bicara akan berdiri menjadi raja. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.